bass dulu. Main bass dulu. Pemilihan dulu. Kita dulu. Belum coba.
Tes. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berada di penghujung bulan Maret tahun 2026. Semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia terus menyertai kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita sama-sama mau bersuka cita di dalam Tuhan, menyanyi, memuji dan membesarkan nama-Nya. Kita percaya bahwa saat ini bahwa api kemuliaan Tuhan sedang tercurah bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan sabda senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya. Haleluya. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Naufiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Katakan, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritahu pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Persilakan untuk duduk kembali. Kerinduan kita pada hari ini untuk berada di hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, ada sukacita, ada kekuatan baru. Mari di hadapan Tuhan kita katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan kami datang untuk menyembah-Mu. Karena di hadapan-Mu Tuhan kami bukan siapa-siapa, kami menanggalkan setiap keangkuhan dan kesombongan kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan kami hilang, keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari dengan sungguh di hadapan Tuhan kita angkat kembali pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan di hadapan hadirat-Mu. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, kami sembah Kau ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan Yesus. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak. Nyanyian kemenangan iman, pakai hidupku ya Tuhan. Tuhan terima hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Rangsang tangan bekerja dengan kasih-Mu mesra, dengan kasih-Mu mesra. Kaki pun terimalah, atur langkah-Mu, pakai pula suaraku, menyanyikan kasih-Mu, menyanyikan kasih-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Harta kekayaanku ku serahkan padamu. Usiaku pakailah terus memuji-Mu sungguh, terus memuji-Mu sungguh. Doa votum kepada hamba-Nya. Kita doa.
bersahati kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau telah tolong kami dapat melampaui tiap waktu-waktu kehidupan kami. Dan terima kasih hari ini Tuhan telah kumpulkan kami dalam kebersamaan untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami sangat meyakini janji firman-Mu ya dan amin, bahwa di mana setiap anak-Mu berkumpul atas nama-Mu, di sana Engkau ada untuk memberikan diri-Mu. Dan biarlah kiranya setiap kami yang telah Engkau tuntun ada di sini dapat mengalami dan merasakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, khususnya dalam jam ibadah kami pada hari ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami bersahati, kami datang kepadamu, kami serahkan jam ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Biarlah kiranya jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita hanya berharap kepada Allah, karena janjinya teguh, berkatnya berlimpah, dan damainya selalu genap penuh. Laksana sungai yang mengalir. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 84. Dipersilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun semakin hari masalah kita semakin banyak, namun kita tetap percaya dan berharap kepadanya. Karena Tuhanlah yang berjanji, Dia akan menyelesaikan masalah kita seturut dengan rencananya, dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh untuk tergeletak. Selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, tak percaya Kau yang punya kuasa. Walaupun masalah itu selalu datang, lalu masih ada. Tetap percaya, percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman kita berkata bahwa Tuhan kita yang punya kuasa. Imanku berkata, Tuhan kita yang pegang kuasa. Dia ajaib, Dia dahsyat. Dia selalu bekerja meskipun mata kita tidak melihat, meskipun kita melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Engkau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu yang terindah Tuhan. Pribadimu takkan pernah
Mari dengan iman sama-sama kita katakan, walaupun gunung itu tidak berpindah, pun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa Tuhan, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi mari sama-sama dengan sungguh di hadapan Tuhan kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami setinggi gunung Tuhan, masalahku masih ada, kami tidak akan berpaling dari-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman Tuhan yang setia. Ini pernyataan kami bersama Tuhan pada saat ini. Terkadang ketika kami berdoa, bahkan kami terus berdoa, situasi tidak berubah. Gunung itu belum berpindah, masalah itu masih tetap ada. Dan kami masih berada dalam lembah kekelaman kehidupan kami. Tapi ini yang kami ingin sampaikan kepadamu Tuhan pada saat ini, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang mampu melakukan apapun, sanggup mengerjakan apapun. Engkau mampu mewujudkan tiap rencana terindah Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Karena itu Bapa, tuntun kami berjalan dalam pimpinan-Mu, sertai kami berjalan dalam kawalan-Mu Tuhan, sehingga kami terus ditemukan dalam perkenanan Tuhan, layak mendapatkan segala penggenapan janji berkat-Mu, layak mendapatkan segala penggenapan komitmen Tuhan untuk tetap menjadi Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau pada hari ini kami masih berada di rumah-Mu, kami masih Engkau temukan ada di sini bersama-sama memuliakan Tuhan, kami terlalu percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi masing-masing kami. Tuhan belum berhenti dan menyerah atas kehidupan kami, dan Tuhan terus akan mengerjakan sampai terwujudnya tiap rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan mau wujudkan dan nyatakan bagi masing-masing kami di tiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih bahwa kami telah Engkau izinkan dapat melampaui minggu-minggu kehidupan kami. Engkau tuntun kami ada di rumah-Mu di sini. Kami bersepakat berdoa datang kepada memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau terus menuntun dan menyertai kami. Penyertaan Tuhan di masa lalu senantiasa menjadi pembuktian bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam genggaman tangan Tuhan saja. Kami berbangga punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur bersama dengan sejumlah saudara-saudara kami dan keluarga kami bahwa Engkau telah menyatakan kemurahan-Mu bagi umat-Mu Bapa.
Terima kasih untuk 1 tahun yang telah Tuhan beri bagi anak kekasih Maresti Lolongan, anak kekasih Gaden Sompang, juga saudara kami Edward, bahkan hamba-Mu Pak Esron Kalatasik. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan telah memberikan kepada mereka umur yang panjang. Doa kami bersama kiranya berkat melimpah Tuhan karuniakan kepada mereka. Kuat dan sehat Tuhan beri kepada mereka. Dan biarlah kiranya umur yang panjang senantiasa Tuhan karuniakan ya Tuhan, sehingga waktu-waktu hidup yang Tuhan beri akan menjadi kesempatan-kesempatan yang hanya dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, cinta dan kasih kepada Tuhan akan semakin Tuhan tambahkan, sehingga waktu-waktu kehidupan yang Tuhan beri hanya akan dipersembahkan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Seberapa kami yang berkumpul pada hari ini, Engkau tahu detail keadaan kami. Biarlah kiranya di semua pergumulan dan persoalan yang datang dibawa oleh umat-Mu pada saat ini, Engkau menilik setiap kami, beri kepada kami kekuatan, jamah dan lawat kami, sehingga kami beroleh kemenangan, memperoleh kemerdekaan dan pemulihan di dalam Tuhan. Bersama dengan sejumlah umat-Mu Bapa yang bergumul dengan sakit penyakit pada hari ini, Engkau pulihkan anak kekasih Yovela, Ibu Florentina, Bapak Yohanes Tarimba, Ibu Enan dalam proses pemulihan, saudara kami Edo juga dalam proses pemulihan, Ibu Selvi, kakeknya Willy dan kakeknya Atali. Tuhan jamah sehingga masing-masing beroleh kesembuhan, beroleh kemurahan Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang sanggup berperkara ajaib, Allah yang sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan yang terparah sekali yang termasuk yang tengah diderita oleh masing-masing mereka. Bahkan lebih dari kuasa kesembuhan yang Tuhan mampu beri, kiranya iman percaya mereka diteguhkan dan dikuatkan dalam Tuhan. Bahkan meski berada dalam kondisi sakit, meski mereka berada dalam pergumulan untuk sakit penyakit ini, mereka tidak berubah setia. Mereka hanya mengandalkan Tuhan saja, berserah kepada Tuhan. Dan di titik ini Bapa, Tuhan menjumpai mereka sebagai anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia dan takut kepada-Mu dan berkenan dalam pemandangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, Engkau berkati tiap umat-Mu pada hari ini, apapun setiap keadaan hidup yang dijalani, tanggung jawab yang dijalani, Engkau berkati dan tolong sehingga masing-masing beroleh kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kami dimampukan untuk dapat mengerjakan tiap tugas kerja, tanggung jawab, bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan taruh atas masing-masing pundak kami. Yang bersekolah Tuhan berkati, yang tengah menjalani kuliah Tuhan memimpin dan menyertai, yang menanti kesempatan untuk bekerja kembali, bahkan akan dipertemukan dengan pekerjaan baru. Doa kami kiranya Tuhan memberkati yang tengah menekuni pekerjaan-pekerjaan tertentu, biarlah kiranya Tuhan memberkati dan menolong sehingga mereka semuanya umat-Mu Bapa beroleh kekuatan untuk dapat menjalani tiap kondisi kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Yang bersekolah Tuhan berkati, beri prestasi belajar terbaik, mereka yang akan menyelesaikan tahapan pendidikan mereka di jenjang tertentu pendidikan ini Tuhan akan berkati sehingga mereka dapat merampungkan sekolah mereka, kuliah mereka dalam pertolongan Tuhan. Kapanpun Tuhan merancang wisuda bagi mereka, kapanpun Tuhan merancang mereka menyelesaikan tahapan pendidikan ini, bahkan ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih, kami mohon kiranya Tuhan berkati sehingga setiap umat-Mu beroleh tuntunan Tuhan untuk menentukan pilihan-pilihan dan langkah yang tepat untuk mempersiapkan diri menjemput masa depan terbaik yang telah Tuhan karuniakan bagi tiap umat-Mu ya Bapa. Kami juga bersati berdoa, biarlah kiranya Engkau tambahkan pengharapan kepada tiap umat-Mu yang menanti kesempatan bekerja, bahwa mereka dalam penantian ini tidak berubah setia, mereka hanya menaruh harap kepada Tuhan, kelak pada waktunya Engkau akan mengaruniakan pekerjaan terbaik kepada mereka. Setiap umat-Mu
hamba-Mu yang telah Tuhan serahi tanggung jawab kerja, dimanapun mereka menekuni pekerjaan ini, baik pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam kota Samarinda, di luar kota Samarinda, di daratan ataupun di lautan, di site pekerjaan yang dekat maupun jauh, Tuhan ada untuk memberkati dan menolong. Ketika mereka tergabung pada kelompok kerja tertentu, korporasi, instansi pemerintah, apapun itu Bapa, bahkan ketika mereka mengelola pekerjaan-pekerjaan usaha sendiri, doa kami kiranya Engkau akan buat berhasil, karena tiap umat-Mu terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan sembari mengerjakan tiap tanggung jawab yang telah Tuhan taruh atas pundak masing-masing. Lebih dari hanya sekedar bahwa kami mampu mengerjakan tiap kerja dan tugas-tugas kami, pakai kami menjadi alat kesaksian dan sarana berkat bagi orang yang berada di seputar kehidupan kami melalui pekerjaan ini. Siapapun ya Bapa, mereka dapat melihat Tuhan lewat tutur kata kami, lewat cara berpikir kami, lewat setiap tindakan-tindakan kami, bahkan dalam seluruh pengabdian yang kami lakukan demi pekerjaan ini. Nama-Mu senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, jauhkan kami, beri kepada kami kekuatan, dimampukan lepas dari segala bentuk kecurangan, manipulatif, dan biarlah kiranya kami ditemukan hanya sebagai anak-Mu yang konsisten menjaga kehidupan berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan saja. Meski kami sangat menyadari bahwa dunia sudah terlalu jauh dalam kesesatan mereka, tapi kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami untuk hanya berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Bapa, Engkau berkati setiap kami di tempat ini dalam kebersamaan pelayanan yang kami jalani, mulai dari sekolah minggu, pemuda, PKP, PKW, bahkan dalam kebersamaan kemajelisan. Tuhan berkati dan tolong kami supaya di masing-masing segmentasi pelayanan yang kami tekuni, Tuhan ada untuk memberkati dan menolong kami Bapa. Terima kasih bahwa teman-teman pemuda telah Engkau beri kekuatan dapat menjalani tanggung jawab pelayanan mereka sejak dari kemarin melakukan basar. Terima kasih untuk pencapaian yang Tuhan beri. Doa kami bersama kiranya apa yang mereka usahakan untuk pengumpulan dana demi pembiayaan program retreat yang mereka akan lakukan, kami mohon kiranya Tuhan bukakan jalan. Biarlah kiranya setiap kelelahan yang ada Tuhan perhatikan itu, dan Tuhan akan membalaskannya kepada tiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya masing-masing anak-anak-Mu yang melayani dalam sukacita akan menuai damai sejahtera. Setiap kami akan disemangati dan terus didorong untuk lebih lagi terlibat dalam pelayanan yang lebih produktif di semua kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Setiap pengurus yang ada di masing-masing BIG Tuhan berkati, berikan kekuatan, mampukan senantiasa, bahkan kepanitiaan, baik panitia perayaan Hari Besar Gerejawi, juga panitia pembangunan, Tuhan memberkati untuk masing-masing tanggung jawab yang telah Tuhan taruh atas pundak setiap hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya perayaan Paskah kami di tahun ini yang dikelola bersama dengan panitia dan seluruh jemaat Tuhan, ini menjadi kesempatan di mana kami dapat merasakan berkat lawatan Tuhan lewat pelayanan yang kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Engkau berkati tiap panitia mulai dari ketua sampai kepada seksi-seksi, Tuhan jaga dan peliharakan. Juga panitia pembangunan Tuhan memberkati dan menolong sehingga semuanya diberikan kekuatan untuk dapat mengkoordinasi banyak hal terkait dengan program pelayanan kami. Terima kasih bahwa tukang telah mulai bekerja beberapa hari untuk pembenahan finishing pastori. Biarlah kiranya semuanya berlangsung dengan baik. Dana yang kami butuhkan, sarana yang kami perlu, mari Tuhan berkati kami sehingga kami juga dapat mengambil bagian di tiap kapasitas kami. Kami bisa memberikan kontribusi yang maksimal yang dapat kami beri,
yang dapat kami dedikasikan bagi Tuhan di pelayanan ini. Dan biarlah kiranya program-program termasuk pengucapan syukur atas pastori, juga kelangsungan pembangunan gedung gereja yang terus kami gumuli, kami mohonkan kiranya Tuhan memberkati sehingga peluang-peluang terbaik Tuhan karuniakan dan bukakan kepada kami. Dan biarlah kiranya sinergi bersama dengan pemerintah senantiasa Tuhan pelihara sehingga program ini juga dapat disinkronkan dengan pembiayaan pemerintah. Dan ketika Tuhan menolong kami untuk menjadi bagian dari pelayanan ini, biarlah kiranya kami juga dapat terus maksimal sebagai jemaat-Mu yang bertanggung jawab atas pelayanan di tempat ini. Tuhan mampukan kami untuk dapat berkontribusi secara maksimal di dalam pertolongan Tuhan demi terselenggaranya dan terselesaikannya tiap program pelayanan yang kami canangkan bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Tuhan yang telah menolong kami menjalani pelayanan ini, Tuhan yang sama yang telah membukakan dan telah memulai pelayanan ini, kami percaya Tuhan juga akan menolong kami sampai kepada tercapainya tiap rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam pelayanan ini bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mohonkan belas kasihan-Mu, jemaat-Mu, beberapa di antara mereka ada yang tengah berada di luar kota, yang tengah berada di kampung. Doa kami kiranya Engkau memberkati sehingga mereka juga terpelihara sempurna di tiap agenda yang mereka jalani dan tekuni hari ini. Tuhan berkati dan tolong sehingga mereka dapat melihat penyertaan dan merasakan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kapanpun mereka berencana untuk kembali, Tuhan tuntun sehingga tiba kembali dengan selamat di Samarinda, berkumpul bersama dengan kami. Doa kami Bapa, Engkau berkati seluruh program pelayanan yang telah kami canangkan di tahun pelayanan 2026 ini. Tuhan menuntun dan menyertai kami dapat berjalan di dalam pimpinan Tuhan saja, lebih dari hanya sekedar bahwa kami dapat mempersembahkan program pelayanan, pencapaian pelayanan. Kami kiranya Engkau izinkan dapat bertumbuh lewat semua proses pelayanan yang terjadi. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, berkati organisasi gereja ini, mulai dari sinode, klasis-klasis, bahkan gereja lokal. Tuhan memberkati dimanapun hamba-hamba-Mu terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan di setiap ibadah yang dilakukan pada hari ini. Tuhan berkati sehingga dalam urapan Tuhan setiap hamba-Mu Engkau pakai menjadi sarana berkat, alat pemberita firman, dan setiap umat-Mu akan Engkau tuntun ke dalam kebenaran-Mu untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Berkati setiap program penginjilan dimanapun dilakukan. Berkati sekolah-sekolah teologi sebagai wadah pendidikan teologi untuk mempersiapkan hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya juga Tuhan memimpin dan menyertai pemerintahan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati sehingga senantiasa berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan saja. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Bapa. Engkau kepegang kendali atas situasi global yang sementara ini berada dalam kondisi ketidakpastian, perang yang berkecamuk yang imbas kepada banyak sektor kehidupan. Doa kami kiranya Engkau pegang kendali sehingga semuanya tetap berada di dalam kendali Tuhan saja. Biarlah kiranya setiap momen apapun yang Tuhan izinkan terjadi menjadi kesempatan di mana nama Tuhan, kuasa kebesaran-Mu didemonstrasikan dan banyak orang dapat melihat kemuliaan Tuhan, bahkan dapat merasakan jamahan serta lawatan Tuhan. Banyak orang Tuhan pimpin untuk percaya kepada-Mu dan mereka semakin diteguhkan serta dikuatkan di dalam situasi apapun yang terjadi, termasuk ketika mereka berada di dalam kemelut perang ya Bapa. Doa kami kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan
Tuhan pakai menjadi sarana kesaksian dan alat pemberita Injil yang efektif di tangan Tuhan. Saat ini ya Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Beri kekuatan, mampukan senantiasa sehingga firman yang disampaikan menjadi kebenaran yang akan menggugah setiap kami dan memotivasi kami untuk hidup lebih berkenan dan layak dalam pemandangan-Mu. Engkau diagung muliakan, berkat-Mu ada atas kami, dan kami percaya Engkau menaruh perhatian atas setiap doa yang kami sampaikan kepadamu. Ini pengucapan syukur kami bersama ya Bapa. Kami sampaikan syukur kami, doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan kepada jemaat Tuhan, mungkin ada yang telah menyiapkan pujiannya yang terbaik, dipersilakan. Bagai butiran embun pagi akan sirna pada mentari bersinar, begitupun kehidupan manusia. Tiada yang abadi di dunia, pernahkah engkau menyadari hidup ini hanyalah sementara? Semua harta yang engkau miliki hanya titipan Maha Kuasa. Jangan banggakan harta dunia, sedang harta surga engkau lupakan. Tuhan Yesus pun tak pernah bosan menunggu anak-anaknya bertobat. Masih ada waktu untuk kembali. Jangan sia-siakan kesempatan. Cari dahulu kerajaannya, semua akan ditambahkan. Begitu firman Tuhan, karena memang Dia mengasihimu. Pernahkah engkau menyadari hidup ini hanyalah sementara? Semua harta yang engkau miliki hanya
titipan Maha Kuasa. Jangan banggakan harta dunia, sedang harta surga engkau lupakan. Tuhan Yesus pun tak pernah bosan menunggu anak-anaknya bertobat. Masih ada waktu untuk kembali. Jangan sia-siakan kesempatan. Cari dahulu kerajaannya, semua akan ditambahkan. Begitu firman Tuhan, karena memang Dia mengasihimu. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Baiklah. Yesuslah yang telah memulai segala yang baik di dalam kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kita berikan hanya kepada Dia, Allah kita, Allah yang setia. Mari sama-sama kita buka hati kita di hadapan Tuhan, kita katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya penyaliban yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, yang mulia dalamku, dari setiap dosa-dosa kami. berikan hidupku Sebagai
bangkit berdiri. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari dengan segenap hati kita buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, kepada hambanya dipersilakan. Tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sempurnakan kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu, agar sungguh berharga, indah di mata-Mu. Tuntunan Roh-Mu menguasai kami, agar kami memiliki hati pikiran yang terfokus untuk memahami mendengar firman, akan kami jadikan sebagai pedoman menjalani hidup anugerah-Mu bagi kami. Baik hamba pun umat-Mu, kuasa dan lawatan-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Shalom. Terpujilah Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada hingga pada detik ini. Di Minggu Prapaskah, bahwa kita dituntun untuk mengingat bayang-bayang penderitaan Tuhan Yesus. Pengorbanan yang terjadi dimulai ketika ia lahir. Dia Allah yang merelakan keistimewaannya menjadi manusia dan sampai ia mati di kayu salib. Mengapa semua itu harus ia lakukan dan ia rela menerimanya? Jawabannya satu, karena saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga hidup yang Tuhan telah tebus dijadikan berarti di matanya. Berbangga di dalam Tuhan kalau hari ini kita diberikan kemenangan untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, kita membuka firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Buka di dalam surat Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Kitab Roma pasal 5 ayat 18 ayat 19. Kita mengambil bagian di dalam pelayanan pemberitaan firman hari ini. Bersama-sama Bapak Ibu yang memungkinkan kita untuk bisa membaca, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Roma 5 ayat 18 dan 19, firman Tuhan demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, menghidupi firman. Ketaatan yang mengubah segalanya. Ketaatan yang mengubah segalanya. Saya mengingat kisah di tahun 1999. Waktu itu saya duduk di kelas 2 SMA. Ada satu teman kami yang memang agak mucil. Jadi dia suka bolos. Dan waktu itu kami
akan mengikuti pelajaran sosiologi. Karena memang dia tidak suka dengan pelajaran ini, dia bolos. Dan rupanya guru kami tahu, karena mungkin sudah memperhatikan atau menyelidiki sebelumnya, kalau waktu pelajarannya anak ini suka bolos. Jadi ditungguilah di belakang sekolah. Dia bolos didapatkan, ditarik masuk di kelas. Akhirnya satu orang yang melakukan pelanggaran ini ingin bolos, akhirnya kami semua dipukul pakai kayu pagar bambu. Jadi saya mengingat satu yang melakukan kesalahan, kami semua terkena dampaknya. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, pepatah mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, membahas yang pertama, oleh karena satu pelanggaran mengakibatkan hukuman bagi semua manusia. Satu pelanggaran dilakukan oleh satu orang, tetapi dampaknya semua orang menjadi melanggar, semua orang menjadi berdosa, dan semua orang pun mendapat hukuman. Asal mula dosa adalah dari satu pelanggaran. Ketika manusia pertama, Adam, sejak semula diciptakan oleh Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah mencipta demikian karena Allah ingin supaya manusia yang diciptakan itu dapat mewujudkan, menyatakan gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Kerinduan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya manusia itu memperlihatkan sifat-sifat Allah di dalam diri manusia itu. Lalu kita melihat kitab Kejadian, manusia yang diciptakan itu ditempatkan pula di taman di Eden, di hadapan pohon kehidupan. Jadi Allah ingin supaya di depan pohon kehidupan manusia itu berada, supaya Allah masuk menguasai diri manusia. Allah yang berkarya mengendalikan kehidupan manusia itu, dan Allah ingin supaya manusia itu mengalahkan iblis. Namun Bapak Ibu, kitab Kejadian mengisahkan bagaimana, faktanya bagaimana, apa yang terjadi. Manusia itu gagal di hadapan rencana dan rancangan Allah. Manusia justru memilih melakukan kehendak bebasnya, lalu kemudian melawan perintah Allah. Ketika Allah katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi satu, jangan kamu makan, menyentuhnya pun jangan. Tetapi kemudian kehendak manusia lebih dominan, mengikuti keinginannya lebih utama daripada mengikuti perintah Tuhan. Dan itulah pelanggaran. Pelanggaran ketika kita lebih mengikuti kemauan kita daripada mengikuti kemauan Tuhan. Sehingga di saat manusia melakukan pelanggaran, dosa yang adalah iblis itu masuk ke dalam diri manusia, menguasai manusia, dan firman Tuhan katakan, manusia mati atau terpisah dari Allah. Di saat manusia melakukan pelanggaran, dosa merasuk dan menguasai hidup manusia. Itulah yang Alkitab sebutkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang disebut kejatuhan, karena melanggar, dikuasai dosa, dan itulah kejatuhan. Kejatuhan itu mengakibatkan putus hubungan dengan Allah, terpisah dari Allah, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Karena terpisah dari Allah, maka manusia hanya menunggu hukuman. Karena sudah berada di bawah kutuk dosa, berada di bawah kuasa dosa, berada di bawah penghakiman.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita merenung, sungguh sedih, pilu, sangat mengerikan kehidupan kita karena dosa. Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 menjelaskan. Manusia yang melanggar, terpisah dari Allah, disebut mati, bukan berarti tidak bernafas. Waktu itu mereka masih hidup. Tetapi apa arti kata mati di sini? Karena dosa telah merusak tubuh manusia. Itulah sebabnya tubuh ini rapuh dan harus kembali menjadi tanah. Karena dosa itu mencemari jiwa manusia, baik pikiran, baik kehendak atau perasaan, pun emosi. Semua dicemari sehingga mencoba melawan Allah, membenci Allah. Lalu kemudian roh yang terhubung dengan Allah, kata firman, itu terputus, itu mati. Karena sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Mau bagaimana lagi kehidupan yang dibelit, diikat dengan dosa Bapak Ibu Saudara? Apalagi yang bisa dilakukan? Upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak bisa membawanya untuk lepas dari dosa. Dan ketika pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang, satu pelanggaran ini, maka semua orang menjadi berdosa. Dosa menjadi aspek posisi, yaitu manusia berdosa di hadapan Allah, dan itu adalah dosa keturunan. Kemudian dosa menjadi aspek pengalaman. Manusia berdosa di hadapan Allah karena perilaku pikiran dalam keseharian. Jadi dari aspek posisi, aspek pengalaman, manusia adalah pendosa. Di dalam dirinya hanya dosa, melakukan dosa dan dosa. Alkitab mengatakan yang dilakukan manusia hanya menimbulkan kejahatan semata-mata. Jelas sehingga firman Tuhan mengatakan, hal inilah, tindakan inilah yang memilukan hati Tuhan. Yang awalnya Tuhan ingin manusia mengekspresikan Allah di dalam dirinya. Tetapi justru memilukan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, 6.000 tahun terjadi peristiwa besar ini. Pelanggaran satu orang. Tapi efeknya sampai saat ini terlihat sampai hari ini. 4.000 tahun manusia setelah jatuh ke dalam dosa berada di bawah kutukan. Dan sampai air bah Allah melihat hanya satu keluarga yang hidupnya berkenan. Keluarga Nuh, dan itu diselamatkan. Dari keturunan Nuh melahirkan Sem. Kemudian dari garis keturunan itu lahir Arpaksad. Lalu kemudian lahir Abraham. Lalu lahir Ishak. Lalu lahir Yakub. Kemudian lahir Yusuf dan Maria. Sampai lahir Yesus Kristus. Lahir Yesus Kristus lebih dari 2.000 tahun yang lalu hingga hari ini. Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kisah 2.000 tahun yang lalu. Itulah kisah yang amat mengherankan bagi kita. Ketika penebusan dilakukan oleh Kristus sampai di kayu salib. Kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita menjangkau saya Bapak Ibu Saudara. Karena Allah melihat dosa itu bukan sesuatu yang disebut perkara kecil. Tapi dosa itu adalah sebuah persoalan terbesar dalam kehidupan kita. Adakah orang yang dapat menyelesaikan dosanya? Dan Alkitab mengatakan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan.
cara apapun, upaya apapun, tindakan apapun yang dilakukan manusia supaya dapat menyelesaikan persoalan terbesarnya, yaitu dosa, supaya ia bisa lepas dari ikatan dosa, tidak ada yang berhasil dan sia-sia adanya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah melihat perkara dosa itu adalah sebuah masalah yang terbesar. Allah melihat manusia tidak punya cara apapun menyelesaikan dosa itu dan menyelamatkan dirinya dari dosa selain dengan cara Allah. Sehingga Bapak Ibu, kita yang Tuhan izinkan menikmati hidup sampai hari ini dan hidup di dalam keselamatan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus, jangan main-main dengan dosa. Melakukan satu pelanggaran, jangan anggap itu hal yang biasa-biasa. Paulus dalam sebuah keadaan yang agak frustasi, menyadari siapa dirinya dan dia katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak aku kehendaki, itulah yang aku perbuat. Mari Bapak Ibu, di dalam memperjuangkan hidup kita ke depan, hidup kita sudah diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, sejak kita diselamatkan sampai akhir kita menutup mata, berjuanglah dalam hidup kudus di hadapan Tuhan. Berjuanglah dalam hidup kudus di hadapan Tuhan. Berfikirlah yang baik, berfikirlah yang benar, berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Perjuangkan kehidupan kekristenan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan pernah kita mencoba untuk membelokkan kebenaran. Ini perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari introspeksi setiap diri kita. Mari kita lihat kehidupan masa lalu kita. Kemudian mari kita retrospeksi yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kemudian itu masih membelit kehidupan kita? Hal-hal yang mungkin mengecewakan kita, hal-hal yang mungkin membuat hati kita terluka, apakah itu masih menguasai dan membebat kehidupan kita sampai hari ini? Dan hal itu jangan sampai membawa kita jauh dari persekutuan. Kedua, karena satu pelanggaran kita semua berdosa, kita semua akan dihukum. Kita tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi firman Tuhan yang kita baca juga Roma 5 ayat 18-19. Oleh satu ketaatan dikatakan, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Persoalan terbesar yang tidak bisa kita selesaikan, Allah melihat bahwa hanya dengan cara Allah sendiri hal itu bisa teratasi. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga kalau Allah tidak mengasihi kita, seperti apa kehidupan kita Bapak Ibu? Kalau Allah tidak penuh dengan kemurahan melihat keberdosaan kita, jadi apa kehidupan yang kita jalani? Hanya satu, kebinasaan, kehancuran, dan kematian kekal. Tapi syukur kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita ada bersekutu bersama seperti hari ini, benar-benar buktikan bahwa itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti persembahan hidup kita kepada Tuhan, karena Ia sudah berkorban, Ia sudah berkarya bagi kita. Dosa yang menghancurkan kehidupan kita,
diselesaikan oleh ketaatan sempurna dari satu pribadi yang tidak bernoda dan bercela, yang suci, yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Dia disebut Adam kedua. Adam pertama, pelanggarannya membawa kita berdosa dan siap dihukum. Tapi oleh ketaatan Yesus Kristus sebagai Adam kedua, maka kemudian kita diangkat, diberikan pemulihan, dan bukan kematian yang mengintai, tetapi kehidupan yang kekal. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mengapa disebut satu dan cukup? Karena ketaatan yang Yesus lakukan itu tuntas dikerjakan, sempurna dilakukan di mata Allah. Ibrani 9 ayat 28. Ketaatan Kristus sampai di kayu salib adalah pengorbanan yang tidak perlu diulang-ulang. Sekali untuk selamanya, satu kali tapi sudah cukup. Karena pekerjaan itu dilakukan tuntas, sempurna, dan selesai. Sehingga dikatakan dalam perenungan tahun kemarin, ibadah perayaan Jumat Agung, tetelestai, selesai. Semua selesai, tidak ada satupun yang tersisa Bapak Ibu. Satu kali kematiannya sudah cukup menebus manusia dari dosa. Kasih Allah yang tak terkatakan telah dinyatakan bagi kita. Mari Bapak Ibu merenung. Allah katakan bahwa oleh kemurahan hati Allah, sehingga ia datang ke dunia ini, dan caranya datang ke dunia ini mengutus Yesus Kristus. Yohanes katakan ia menjadi firman. Ia datang menjadi manusia karena yang akan ditebus adalah manusia. Sasarannya adalah manusia sehingga ia harus menjadi manusia. Apa yang ia lakukan? Harus merelakan mengosongkan dirinya. Taat pada kehendak Bapaknya. Menanggung penderitaan sampai di kayu salib. Kita dibenarkan. Itulah bukti kasih Allah. Allah katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan itu telah dilakukan bagi kita. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Seberapa besar kasih kita kepada Allah? Allah katakan, sebesar pengorbananku aku mengasihi engkau. Karena ia telah memberikan dirinya di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Sebesar kasih itu, sebesar itulah pengorbanannya. Mari tanya hati kita Bapak Ibu. Sebesar pengorbananku, aku mengasihi engkau Tuhan. Ukurlah. Sebesar apa pengorbanan kita? Sebesar apa kasih kita kepada Tuhan? Hanya kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Jangan sia-siakan waktu berlalu. Hidup ini hanya kesempatan. Karena hidup ini hanya satu kali. Dan di kesempatan hidup inilah, mari kita hidup dalam perenungan untuk mengasihi Tuhan. Cara Allah menyelesaikan dosa adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus melakukannya dengan sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari esok jika Tuhan menghendaki, kita akan menjalaninya. Kehidupan yang telah ditebus. Tuhan tidak ingin lebih dari kehidupan kita. Tuhan tidak pernah cari yang tidak ada di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah tuntut yang Ia tidak berikan. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup selama kita percaya, sejauh mana ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Sejauh mana ketaatan kita melakukan perintah-Nya. Firman Tuhan mengatakan, ketika engkau percaya engkau akan diselamatkan. Tidak titik di situ. Tetapi percaya yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Orang yang percaya dengan taat melakukan kehendak Bapa, dia yang memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita percaya, kita harus hidup taat. Beri waktu, beri kesempatan, beri tenaga, apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan, di pekerjaan kita, di rencana kita, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari merenung kehidupan kita.
bahwa sungguh hidup kita ini tidak ada artinya. Layaknya hidup kita ini harus dihukum, binasa dan hancur. Tidak pantas menerima yang ada pada diri kita sekarang, Bapak Ibu. Tidak layak menikmati apa yang ada pada diri kita sekarang, Bapak Ibu. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan. Sehingga yang ada pada diri kita, karena kemurahan Tuhan, mari kita pakai memuliakan Tuhan, dan kita mau katakan di atas dan di dalam semuanya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Perjuangkan hidup kita dalam ketaatan, berjuang melakukan yang baik dan benar, setia dalam iman sampai Tuhan Yesus datang dan Ia akan mengatakan, engkaulah hambaku yang setia, marilah nikmati kebahagiaan bersama dengan aku. Terpujilah nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami baca, telah kami renungkan. Mengingatkan kami bahwa sungguh kehidupan kami, kehidupan yang tidak ada artinya di mata Tuhan, oleh karena pelanggaran, oleh karena segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Namun sungguh bersyukur, berbangga di dalam Engkau ya Tuhan Allah, bahwa kasih-Mu yang besar Engkau nyatakan bagi kami. Mengutus Yesus Kristus Tuhan kami datang ke dunia ini, merelakan dirinya taat pada kehendak-Mu Bapa, memberi dirinya rela sampai mati di kayu salib, mencurahkan darahnya sehingga dengan darah yang mahal kehidupan kami ditebus dari segala dosa, kehidupan kami dijadikan berarti, dan kami yang menjadi milik Tuhan. Kami menikmati hidup yang dipulihkan, diberkati. Datang berserah diri kepadamu Bapa. Hidup kami seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Tuntunlah dengan tuntunan Roh-Mu. Kuasai dengan Roh-Mu membawa kami. Hidup taat, kuat di dalam iman, mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Izinkanlah kami mengisi hari-hari hidup kami untuk melakukan setiap hal sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang bertugas untuk membawa kantong persembahan hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Alberton, Ibu Yohana, Ibu Mary Yani Gatman, Ibu Cornelia, Ibu Agustina Lolong, dan Ibu Nurhana. Sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 82. Berjalan sertamu halis, iringkan tapaknya. Ku senang geluh pun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berjalan sertamu halis, sandarlah kan lengannya. Tak lenyap sesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus.
bulan manis, panggil kau, hai marilah, jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapaknya, tapak kaki Yesus. Berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu Allah kami. Oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk waktu indah Tuhan beri. Kami menikmati hadirat Tuhan melalui penyembahan kami, puji-pujian kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Bahkan kami telah dilawat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu. Kami sadar bahwa kami manusia berdosa dan sungguh berdosa. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan dan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu untuk tetap berjuang dalam ketaatan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus memperjuangkan hidup kudus di hadapan Tuhan agar kami layak menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu indah Tuhan beri. Kami boleh diberikan kesempatan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberi, sehingga apa yang sisa pada kami terus pakai untuk memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kami. Memberkati setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan hari ini. Tuhan kembalikan kekuatan, bahkan Tuhan pakai menjadi alat Tuhan di dalam melayani Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kelanjutan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita hidup oleh anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena harta kekayaan kita, namun karena oleh Tuhan saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera oleh karena kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita untuk menjadi dasar bagi kita dalam menjalani hari-hari yang akan diberikan Tuhan kembali kepada kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi
tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh kagum akan Engkau. Engkau Allah kami yang dahsyat luar biasa. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari dengan sungguh kita katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu sungguh mempesona kami. Karya penebusanmu di kayu salib sungguh memulihkan kami ya Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku. Kami ingin selalu memuji-Mu Tuhan. Kami ingin selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita katakan, bersyukur kepadamu Tuhan. Kepada hambanya dipersilakan. Anugerah-Mu mempesona kehidupan kami, bahwa persoalan terbesar di hidup kami yaitu dosa telah diselesaikan dengan sempurna, dengan tuntas dan dengan selesai di atas kayu salib oleh Kristus. Izinkanlah kami menikmati hidup yang diselamatkan di hari-hari hidup yang Tuhan beri. Dengan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami pun kerjakan dengan tuntas sampai akhir kehidupan kami di dalam ketaatan kepadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman dalam hidup dimanapun berada. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan berita gereja dalam sepekan. Kepada majelis yang bertugas dipersilakan. Gereja Kibait Jemaat Samarinda
indah kepada namanya yang saya sebutkan supaya bisa berdiri, supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Keluarga Bapak Rivaldi Purba, mungkin ada hadir. Terima kasih Pak. Ibu Elizabeth Baru Silahi, ya, bersama dengan anak Selina Felicia Purba. Terima kasih, selamat bergabung Pak. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih